Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Rock and Rabbit. Insyaallah hari ini kita akan belajar lagi bersama-sama menyeleksi daripada jenis mini Rex, ya. Mini Rex yang ada di kandang saya pribadi. Ya. Oke, tanpa langsung basa-basi, kita mulai penyeleksian. Bagaimana penyeleksian yang dilakukan oleh saya di kandang sendiri, di kandang Rock and Rabbit, ya. Apa yang dilakukan pertama kali untuk penyeleksian mini Rex, ya. Kita langsung saja. Kita mulai dengan dari grup variety self, ya. Ada black, ini ada satu ekor, kita ambil lagi ekor lagi. Oke, di mana variety ini ada solid, namun grup variety-nya adalah self, ya. Jadi nanti di grup itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hitam, blue, coklat, ya, putih itu masuk ke dalam self group, ya. Kita langsung lakukan. Yang pertama, ya seperti biasa, cek daripada general diskualifikasinya dulu. Oke. Ini dari gigi, kuku, dan kelaminnya. Oke. Kelaminnya ini betina dua-duanya. Kita akan lihat bagaimana penyeleksiannya. Oke, pertama saya itu lebih sering mengukur dulu telinganya. Telinganya jangan sampai lebih daripada 8,8 atau 9 cm, ya. Ini dua-duanya betina, kita akan lihat dua-duanya aman, masih di 8 cm. Ini usianya 2,5 bulan, hampir mau 3 bulan, jadi insya Allah nanti perubahannya juga tidak signifikan. Oke, kita mulai. Yang pertama kita akan melihat dulu body type-nya. Kalau kepala bisa terlihat langsung, telinga bisa terlihat. Ini telinganya kurang bagus, agak sedikit panjang dan tipis. Kepalanya juga kurang lebar, ya, terlalu kecil. Jadi tidak balance dengan badannya. Oke, kita lihat secara top line, secara shoulder, posingnya sama seperti yang lain. Kaki depan sejajar dengan mata, kaki belakang sejajar dengan midsection, ya, atau pertengahan sini. Kita lihat. Untuk yang satu ini saya agak kurang enak karena apa? Dia ada jeda di bagian shouldernya. Masih ada satu jari masuk di bagian shouldernya. Oke. Jadi karena mini Rex ini termasuk dalam compact breed, makanya harusnya sih lebih compact. Tapi secara puncak top line dia lumayan bagus, namun agak sedikit flat di puncak top line. Midsection-nya oke, lebar badannya bagus, hindquarter-nya juga bagus, kelebaran, ya, kelebaran dan kedalamannya dia cukup bagus, ya. Jadi mungkin akan dilihat dulu 1 bulan ke depan bagaimana prosesnya. Oke, kita lihat yang satu lagi. Ini badannya lebih kecil, namun sayang sekali ini bisa dilihat teman-teman, kuku jari daripada kelinci ini hilang, gitu ya. Oke, ini pun sama, di bagian shouldernya dia masih agak sedikit panjang, sedikit ada satu jari masuk, ya. Namun secara top line dia pun sama, lebih flat di bagian atas top line. Hindquarter-nya lebih bagus yang ini, ya. Ini agak sedikit menyempit di bagian
belakang. Secara bulu, ketebalan bulu lebih bagus yang lebih besar ya. Tapi secara balancing yang kecil ini lebih bagus. Dari kepala, telinga, dan proporsional badannya lebih bagus. Oke, jadi ini kayaknya karena dua-duanya betina, saya akan lihat bagaimana perkembangannya di 1 bulan terakhir. Gitu. Kita masuk ke varieti yang lain. Kita masuk ke Black Otter di grup variety Tan. Oke, ada sekitar 4 ekor Black Otter penyeleksian hari ini, karena penyeleksian yang bisa diseleksi hari ini ada sekitar 12 ekor. Oke. Ini adalah variety kedua. Grup variety kedua, ini 3 dulu karena mejanya tidak memungkinkan. Oke, kita akan mulai. Ini yang pertama, gigi ini sudah aman semua, jenis kelaminnya dan juga ini dia betina. Oke, kita langsung, kita dari mulai kepala dia sudah mulai lumayan bagus namun agak sedikit meruncing. Telinga juga dia sebetulnya sudah cukup bagus, namun kita akan lihat apakah panjangnya bisa pas atau bisa maksimal di 8,8 atau 9 cm atau malah bisa lebih. Oke, kita masuk ke body type. Secara body type ini sangat bagus menurut saya karena dia lebih kompak. Kurvanya itu mulai dari langsung dari belakang telinga dia naik ke atas, walaupun di bagian puncak top line-nya agak sedikit flat. Ya, harusnya bisa dia tinggi lagi sedikit lagi, dan juga di bagian hindquarter-nya dia sudah cukup bagus. Jadi shoulder kelebarannya itu sudah cukup bagus, hindquarter-nya bagus, kedalaman, kelebaran badannya dia bagus. Jadi ini mungkin akan menjadi salah satu prospek untuk kedepannya. Mudah-mudahan tidak ada trouble. Oke, kita lanjutkan ke eh, kelinci yang kedua dan ketiga. Oke, teman. Dan ini jantan. Oke, ini juga jantan. Nah, kita mulai dari yang kecil. Oke. Ini otter ini yang 3 barusan itu satu kotak ya, berasal daripada litter yang sama, induk dan ayah yang sama. Oke, kepala dia bagus, sangat bagus sekali, telinga juga cukup bagus. Secara kurvanya mungkin dia masih belum terlalu mengisi di bagian shouldernya, akhirnya agak sedikit landai. Tapi secara top line dia bagus, secara hindquarter juga lumayan bagus. Bulu juga sudah mulai tebal ya, namun tekstur karena masih bayi jadi masih sedikit lembut. Juga itu yang pertama. Kita yang kedua, ini sama jantan juga. Oke. Kepalanya dia kurang bagus karena kurang lebar, telinganya juga agak sedikit panjang, tapi tidak masih aman di 8,5 cm. Oke, ada shoulder, dia sudah lumayan bagus, midsection-nya pun bagus, top line-nya bagus, hindquarter-nya dia cukup bagus.
Jadi dua kelinci ini coba akan saya simpan dulu. Masih ada satu lagi otter. Nah, ini yang terakhir daripada grup varian hitam. Sama kita lihat. Oke. Dan ini juga, ini jantan. Kita ukur. Ini sangat aman sekali, masih di 7,5 cm. Kita lihat bagaimana bentukan daripada bodinya. Oke. Secara shoulder dia sudah bagus, kurvanya sudah naik dari belakang telinga, namun di bagian top line-nya dia terlalu di depan, ya. Puncaknya di sini, baru ke sini flat, lalu dia turun. Harusnya puncak top line-nya adalah di sejajar dengan kaki atau dengan midsection di sini. Ada itu. Ini sepertinya akan masuk program culling atau penyembelihan di kandang saya. Walaupun secara bulu dia tebal, secara tekstur agak sudah kelihatan, agak sudah cukup bagus gitu ya. Tapi karena penyeleksian di kandang harus seketat mungkin, maka ya kita cari kelinci terbaik untuk yang ada di kandang saya sendiri ya. Jadi yang ini otter jantan satu ini sepertinya akan masuk ke dalam program culling ya, teman. Oke. Kita lanjut dengan variety group broken, di mana ada sekitar 3 ekor. Nah, ini ada broken, warnanya broken blue ya. Kita langsung saja anggap saja bahwa gigi semuanya sudah saya cek, telinga juga sudah saya cek ya. Kita langsung saja penyeleksian daripada body type-nya. Oke. Nah, dia pun sama, shoulder-nya sudah cukup bagus. Dia compact, namun top line-nya berada di depan. Dan akhirnya dia menjadi slope ke belakang, slope kepada hindquarter, namun segalanya bagus. Bulunya pun masih tipis ya. Jadi yang ini betina, sama betina ini akan masuk program cooling ya, masuk kulkas. Nah, yang ini broken juga, ini jantan, broken castor, namun saya masih ragu apakah ini dia broken castor atau broken red, karena kalau broken castor ring colornya belum ada ya. Kita langsung saja, ini badannya sangat kecil, namun secara proporsional tubuh, nilaian dari body type ini dia sangat bagus. Mulai ini sudah terbentuk kurvanya segala macam ke atas dan dia turun di sini. Ini sangat prospek untuk kedepannya mudah-mudahan. Nah, yang pertama harus diseleksi adalah apa? Ya, dari general diskualifikasi, nanti shoulder, apakah shouldernya itu panjang atau tidak. Lalu hindquarter, karena ini yang menjadikan nilai dari shoulder, midsection sampai hindquarter gitu ya, itu nilainya sangat besar. Dan kenapa kadang-kadang hindquarternya juga harus kita lihat apakah dia menyempit atau tidak. Kalau secara ini dia sudah sudah cukup bagus gitu ya. Tapi dia agak sedikit sebetulnya menyempit di bagian belakangnya, yang harusnya dari depan itu kecil, besar, lalu semakin besar.
Ini mungkin karena masih belum terisi loin-loinnya, jadi seperti undercut gitu ya teman-teman. Nah, ini tapi ya ini lumayan lah. Ini akan jadi prospekan juga untuk kedepannya. Mudah-mudahan tidak ada trouble dan segala macamnya. Untuk bulu, dia teksturnya sudah kelihatan sudah mulai bagus ya teksturnya. Jadi tidak terlalu lembut dan tidak terlalu kasar juga. Namun untuk density karena mungkin masih baby, akhirnya density-nya belum terlalu terlihat ya untuk ketebalan. Gitu. Ini akan disimpan menurut saya jantan broken thread atau broken castor. Satu lagi saya masih punya variety broken, yaitu broken choco. Dan teman-teman saya akan ambil. Oke, ini yang terakhir di variety broken. Anggap saja ini sudah selesai walaupun dia jari kakinya hilang satu ya. Secara kepala dia sudah bagus, telinga sudah cukup bagus ya. Kita lanjut ke shoulder, midsection, dan hindquarter. Shouldernya dia sudah cukup bagus ya, top line-nya juga dia bagus, midsection-nya sudah cukup bagus, sudah berisi, namun dia agak flat di bagian puncak top line-nya. Dan juga hindquarter-nya lebih bagus daripada yang tadi ya. Bulunya dia sangat tipis, teksturnya juga masih lembut. Nah, dan kemungkinan jantan ini akan masuk ke kulkas juga, program kulkas. Jadi jantan dari broken. Broken itu hanya satu yang saya simpan, yaitu jantan yang tadi broken castor atau broken red tadi. Saya masih ragu warnanya. Oke, itu saja. Kita masuk ke variety agouti. Ada castor, ya, agouti itu ada cincilla, ini sebagainya. Ini pun sama, dia sebetulnya sudah cukup bagus daripada kepala dan telinganya, namun jarinya hilang satu sama seperti broken choco tadi. Langsung ya. Dan ini jenis kelaminnya dia betina. Oke. Dari mulai shouldernya dia memang agak sedikit late ya, ada sedikit telat, ada flat sedikit, baru geser, baru dia puncak di sininya. Tapi secara keseluruhan untuk kurva top line-nya dia bagus. Dia bagus, teman. Sectionnya sudah bagus, namun agak mengecil di bagian belakang, bagian hindquarter. Untuk bulu teksturnya dia bagus, ketebalannya juga cukup bagus. Tapi karena ini betina, saya masih punya betina satu lagi castor. Kita akan lihat. Nah, ini satu lagi castornya, dan dia sama betina. Kita akan cek. Untuk kepala lebih bagus yang ini, telinga juga lebih bagus yang ini, namun kita lihat top line body type, di mana shoulder, midsection, dan hindquarter. Nah, oke, dia sudah sangat bagus dalam shouldernya, midsection-nya, namun bagian top line-nya dia agak sedikit di depan, lalu dia flat, lalu dia agak sedikit slope. Secara hindquarter juga dia sudah cukup bagus. Density dan teksturnya dia cukup bagus di usia 2,5 bulan ini. Jadi sepertinya untuk betina saya akan memilih yang top line-nya di depan. Mungkin ini bisa dijadikan induk, tapi karena ini juga
hind quarter-nya mengecil ya, pins di hind quarter-nya juga kepala dan telinganya kurang bagus, ditambah dia tidak punya kaki, akhirnya jari kakinya hilang, terus ini akan masuk ke dalam program kulkas, program cooling. Jadi kastor itu ada 3 di kanan saya, ini betina ya, dan 1 lagi jantan. Cek dulu jantan. Oke, dan ini jantan. Kita lihat bagaimana perbedaannya. Bisa dilihat oleh teman-teman semua, warnanya agak sedikit berbeda, yang satu ini lebih gelap dan ini lebih terang. Nah, untuk kastor sendiri yang lebih bagus itu adalah yang lebih terang, lebih merah gitu ya, dibandingkan dengan yang gelap. Karena kastor ini terkadang untuk kawin juga tidak sembarang bisa silang warna. Kastor itu skip ke kastor lagi karena ada ring color-nya itu ya harus semakin tebal gitu ya, semakin merah. Makanya ada beberapa teman-teman itu ketika mengawinkan kastor bisa dikawinkan dengan warna red biar tidak menjadi gelap seperti ini. Yang ini jantan, untuk kepala dia bagus, telinga dia cukup bagus, ya. Shouldernya dia bagus, top line-nya dia cukup bagus, namun agak sedikit flat di atas. Puncak top line-nya juga sudah pas. Dan hind quarter-nya dia sudah cukup lebar dan bagus. Jadi untuk grup Agouti variety castor ini saya akan simpan 2 ini, yang 1 pasang, 1 jantan yang lebih merah dan 1 lagi betina yang lebih gelap. Oke, kita lanjut yang lain. Sepertinya sudah habis teman-teman, itu yang diseleksi untuk hari ini dan mini Rex ada 12 ekor. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa sedikit memberikan gambaran buat teman-teman bagaimana cara menyeleksi gitu ya. Nah, itu semuanya penyeleksian ala Rockin Rabbit di kandang sendiri. Dan ketika teman-teman punya, maka ya nanti juga selera akan berbeda, harus bagaimana penyeleksiannya, tapi minimal ada sedikit gambaran. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Insyaallah nanti kita ketemu di konten-konten yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.